tanggal 24 Mei 2023. Ini sudah 4 hari semenjak terakhir kali aku kesini. Dan ya, coba lihat apa yang terjadi. Ini tanaman kangkung tuh kelihatannya cukup menderita karena sudah 4 hari tidak aku siram. Karena belum sempat kemari ya, beberapa hari karena ada kesibukan. Dan ya, ini mereka makin besar. Kelihatan? Nah, ini ada 2. Ini 1, kurang fokus. Nah, ya ini 1, dan yang di sana 1. Mereka makin besar daripada hari sebelumnya. Dan ini ntar bakal aku basmi aja, tapi aku nggak bakal tunjukin soalnya agak kurang berperi kehewanan aja. Dan by the way, ini apa ini namanya, bawang kita yang kemarin kita tanam dari bawang yang ada di rumah. Ini kelihatannya tumbuh subur. Ya, ini bahkan udah lumayan panjang ininya pertumbuhannya. Ya, ini sepertinya berhasil. Ini by the way di atasnya nggak aku potong ya. Soalnya dengan memotong bagian atas bawang itu bikin bawangnya itu agak rentan untuk terkena serangan penyakit. Seperti contohnya busuk pada umbinya ini. Jadi dengan tidak kita potong, jadi dia bisa lebih bertahan. Soalnya aku dulu juga sering nanam bawang di rumah, dan di atasnya ini selalu aku potong, dan ketika terkena air hujan itu dalam sehari itu bisa langsung mati bawangnya. Jadinya ini aku belajar dari YouTube. Mereka itu nggak perlu motong bagian atasnya ini karena itu bisa bikin bawangnya itu punya ketahanan lebih kuat daripada bawang yang kita potong bagian atas. Jadi ini dan itu by the way udah pernah aku coba juga di rumah, dan itu memang benar. Ketika bawang yang tidak aku potong bagian atasnya, itu bawangnya bisa aku panen dan berhasil aku panen. Dan untuk mengalami kegagalannya itu lebih rendah daripada bawang yang bagian atasnya ini aku potong. Biasanya ketika bawang yang bagian atasnya itu aku potong, itu untuk keberhasilannya itu agak sedikit lebih kecil daripada bawang yang bagian atasnya itu tidak kita potong. Tapi ada kekurangan juga. Untuk kekurangannya itu otomatis bawang yang di atasnya ini tidak kita potong, mereka itu bakal agak sedikit lebih lama panen hasil hari panennya daripada bawang yang bagian atasnya itu kita potong. Soalnya untuk pertumbuhan umbinya ini juga agak lama. Ini pun kemarin itu cepat tumbuh umbinya karena bawangnya ini kita peram terlebih dahulu di dalam kulkas. Kita peram di dalam kulkas ya hingga umbinya tumbuh dan mengeluarkan sedikit akar, baru kita tanami. Jadi untuk masa panennya itu kurang lebih ya seminggu atau 2 minggu lebih telat daripada bawang yang di atasnya itu kita potong. Karena kita berkebun secara organik, jadi hal itu nggak masalah bagiku. Kita bukan masalah cepat panennya, tapi kita pingin nikmatin hasilnya. Kita bakal cari hasil yang terbaik, dan kita bakal coba-coba terus dengan metode-metode yang lain. Tanaman tomatku by the way di sini udah lumayan panjang. Aduh, agak silau ya, sorry. Udah lumayan panjang ini dari sini ke sana. Dan ini ntar pastinya bakal kita berikan kayu untuk dia bertahan supaya nggak patah ntar. Soalnya ini udah lumayan rentan juga nih karena udah lumayan panjang ya tanamannya. Seperti kacang panjangnya ini ntar kita berikan lanjaran. Ketika aku datang kemari, bundaku ini ada nitipin ini pisang wak atau pisang batu yang di dalamnya itu ada biji, tapi ini masih terlalu kecil, tapi udah kuning sih. Tadi udah aku coba makan dan rasanya juga masih enak sebenarnya, tapi ada batunya aja yang bikin males. Ada biji-bijinya itu di dalam pisang, jadi itu yang bikin males untuk dimakan. Dan ini pun ketika aku bawa pulang ke rumah, biasanya itu orang rumah selalu bikinnya itu godok-godok yang ibuku bikin. Dan ya nggak ada resep lain sih untuk bikin pisang ini. Soalnya kalau digoreng pun agak ribet makannya karena ada bijinya itu. Jadi biasa orang rumah itu selalu bikin godok-godok. Dan karena udah terlalu sering, saking banyaknya tanaman pisang yang ada di kebunku ini, jadi udah terlalu sering bikin godok-godok. Kadang-kadang ketika aku bawa pulang pisang itu, mereka malah ngeluh, pisang lagi. Jadi ya ini ntar aku bakal bawa pulang untuk dibikin godok-godok di rumah, atau mungkin bakal aku manfaatin aja untuk dibikin pupuk organik POC. Soalnya by the way POC aku juga udah habis ini. POC untuk pembuahannya udah habis. Jadi ya mungkin bakal kita bikin untuk
bikin POC aja kali ya, supaya orang rumah juga nggak ngeluh mulu. Karena sekarang udah melewati hari untuk manen kangkung yang ada di sini, jadi aku panen kangkungnya. Kangkung itu kan seharusnya di umur 25 hari itu udah bisa kita panen, dan sekarang sebenarnya sekarang udah hari ke-23 sih. Aku lupa juga udah berapa umur dari kangkung itu. Tapi ya aku panen aja, soalnya aku di sini pingin fokus untuk tomat ini aja. Soalnya ini by the way tomatnya udah mulai berbunga nih. Nah, udah mulai ngeluarin bunga. Ya, kita fokusin aja, ini planter packnya untuk tomat. Dan by the way, inilah hasil kangkung kita. Ini kangkung yang ada di tomat di sana itu, planter bag tomat yang di sana. Dan yang ini adalah kangkung yang kita tumpang sariin dengan tanaman cabai. Ini kurang bagus pertumbuhannya karena ya di sana cabainya terlalu banyak menyerap nutrisi. Jadi pertumbuhan untuk ini ya kurang bagus. Tapi yang ini lumayan. Ntar di sayur aja, aku bawa pulang ke rumah. Dan ya lumayan. Dan by the way, ini cabainya terlalu subur, jadi aku agak khawatir ntar cabainya nggak terlalu banyak ngeluarin buah. Jadi daun-daun yang udah besar seperti ini ada di bagian bawah, kita potong aja. Tujuannya supaya dia nggak terlalu fokus ke pertumbuhan, tapi juga ke pembuahan. Dan hasil daun bekas pemotongannya ini kita kembaliin aja ke media tanamnya untuk cabai, supaya ntar jadi pupuk alami. Sip. Tanaman pepaya yang aku tanam di reset bed ban bekas ini daunnya udah mulai agak menguning. Kelihatannya kurang subur lagi karena di sini sebelumnya udah kita tanamin dengan kangkung, jadi nutrisinya udah jauh berkurang. Karena itu di sini aku nambahin lagi beberapa sedikit kotoran sapi, supaya ya ntar dia bisa nyerap nutrisi dari kotoran sapi ini. Semoga aja ntar daunnya jadi lebih hijau kembali daripada yang ini. Ini masih terlalu kuning daunnya, agak kasihan juga ngelihatnya. kurang nutrisi. Di sini ada sedikit cabai yang udah merah seperti ini. Jadi ini kita panen aja. Sebenarnya jadwal aku untuk manen itu ada di hari Sabtu ataupun hari Minggu. Tapi karena tadi kita udah manen kangkung, aduh ini ada ulat yang lagi berjalan. Ya ntar kita basmi. Tapi untuk sekarang kita abain aja, soalnya ntar tidak berperi kehewanan. Apa sih ngomong apa sih? Yaudah, kita balik ke topik tadi. Ini mau kita panen aja. Supaya ya ntar di hari Minggu kita bakal panen lagi yang lain. Ya ini calon buahnya udah mulai keluar banyak nih. Untuk yang kedua dia buahnya udah mulai banyak daripada yang pertama kali di sana juga. Ya lumayan lah ya. Dan yang di sini juga udah mulai menguning ini, udah mulai memerah maksudnya. Jadi kita panen aja sekalian. Yang masih kuning gini kita tunggu aja di hari Minggu ntar. Ya lumayan dapat segini cabai untuk masak. Masih kurang sih, maka itu masih ada sedikit benih. Ntar bakal kita pindahin dua ini bakal aku pakai khusus untuk nanam cabai. Jadi kita udah punya 1, 2, 3, 4, dan di sana 5, 6, dan sana satu lagi ada 7 planter bag untuk khusus untuk nanam cabai. Ya mudah-mudahan cukup lah ya untuk keluarga aku. Kalau nggak cukup ya ntar kita tambah lagi di polybag seperti yang itu. Sebenarnya rencananya sih aku pingin mindahin tanaman cabai yang ada di sini ini di hari Minggu. Selagi kita tunggu media tanam ini sedikit tidak hangat. Ini hangat by the way karena kemarin kita kan di bawah ini kita berikan sampah organik. Kemudian baru kita tutupi dengan tanah. Jadi di sini agak sedikit hangat. Tapi ya karena di sini kemarin kita udah nyoba dan ternyata banyak yang hidup dan berhasil. Jadi ini langsung aja aku pindahin setelah setelah 4 hari yang kemarin kita bikin media tanamnya. Jadi setelah 4 hari kita bikin media tanamnya seperti ini, kemudian langsung kita tanami, dan apa yang terjadi kita bakal lihat ntar apakah dia hidup atau enggak.
By the way, ada pisang lagi yang udah matang. Nah, ya ini udah bisa kita panen. Ntar bakal aku panen deh, tapi nggak bisa aku videoin ya karena aku nggak punya tripod. Jeng jeng jeng, ini dia pisangnya. Dan ini adalah pisang raja. Pisang ini besar-besar ya pisangnya, hampir satu telapak tangan. Nah, ini udah kuning satu, dan sisanya ini pasti ntar lagi bakal kuning kalau kita peram sedikit. Dan ini pisang raja ini biasa dibikin jadi pisang goreng. Dan ya ntar ini bakal mungkin 1 atau 2 tangkai bakal aku berikan ke bundaku, dan sisanya bakal kita bawa pulang ke rumah untuk dibikin gorengan. Lumayan. Ini pertama kali by the way aku panen pisang raja semenjak aku berkebun di sini. Udah berapa lama ya aku berkebun sini ya? Mungkin udah 2 tahunan, dan ini baru pertama kalinya pisang raja ngeluarin buah. Sebelumnya itu biasa almarhum ayahku yang selalu bawa pulang pisang raja. Jadi ini aku lumayan senang karena ini pertama kali, berarti perdana ini manen pisang, apa ini namanya, pisang raja ini. Ya, ini pertama kali aku lihat pisang raja sebesar ini. Enggak pertama sih, dulu sih sering sih ketika almarhum ayahku masih hidup. Beliau sering bawa pulang pisang raja juga dari kebun seperti ini. Dan ya, ini sekarang berarti kalau untukku berarti pertama kalinya, perdana manen pisang raja. Dan ditambah lagi pisang wak. Ditambah lagi cabai dan juga kangkung untuk minggu ini. Lumayan, alhamdulillah. Inilah hasil dari ketika selesai manen pisang raja. Aduh, sendalku putus. Ya, gimana lagi? Soal berkebun itu kan lumayan kegiatan yang lumayan berat. Jadinya hal seperti ini pasti nggak bisa kita hindarin. Seharusnya kalau ke kebun itu aku harus pakai sepatu boot sih, atau bukan sepatu yang khusus untuk berkebun gitu. Ini malah pakai sendal setipis ini. Ya, memang udah masanya sih, udah tua juga dia. Terima kasih atas perjuanganmu selama ini, sendal. Ternyata sendal ini menolak untuk menyerah. Ini aku udah pasang dengan paku seperti ini. Aduh, kurang fokus. Nah, seperti ini udah aku pasangin dengan paku, dan dia ternyata masih bisa aku gunain untungnya. Ya, menolak untuk menyerah dia nih.